Sampai dengan hari ini tidak ada perubahan apapun. Karena sejak tanggal 18 Mei 2021, baik itu keputusan yang terkait dengan regulasi maupun statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sampai sekarang tidak ada perubahan. Bahwa vaksinasi program yang ditetapkan oleh pemerintah itu seluruhnya pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai seluruh vaksinasi program itu kepada seluruh masyarakat. Karena itulah maka program yang kedua itu adalah vaksinasi gotong royong. Apa maksudnya? Itu adalah langkah pemerintah dalam rangka memperluas. Ya, sekali lagi, yang program kedua itu adalah terkait dengan vaksinasi program, vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat herd immunity. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Ya, yang diputuskan oleh pemerintah selama itu tetap konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Nah, untuk soal vaksinasi ini, sebetulnya kan kita lihat ada 3 kebijakan dan pergeseran. Pertama, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa vaksin akan diberlakukan gratis. Kenapa? Karena pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan perhitungan terhadap segala sesuatunya, termasuk ketersediaan anggaran. Jadi artinya pada awal program vaksinasi ini dilakukan, Presiden sudah berjanji ini akan dilakukan gratis. Lalu beberapa saat kemudian keluarlah Permenkes atau PMK nomor 10 tahun 2021, di mana di sana disebutkan ada vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong ini artinya adalah vaksin yang diberikan kepada seluruh karyawan di sebuah perusahaan, badan hukum atau badan usaha yang mana pembiayaannya atau anggarannya itu dibebankan kepada pihak perusahaan, badan usaha atau badan hukum tersebut. Nah, pada saat pengumuman ini dilakukan, saya kira masyarakat tidak begitu bermasalah ya, karena tetap saja orang-orang yang divaksin itu tidak akan dipungut biaya apapun karena pembiayaannya dari perusahaan. Itu sebetulnya biasa saja, dan itu kita menganggap itulah yang disebut dengan gotong royong, di mana ada pihak-pihak yang terlibat dan aktif ikut membantu. Namun yang berikutnya muncul lagi PMK nomor 19 tahun 2021, di mana di sana dicantumkan penambahan definisi vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong menurut PMA itu dijelaskan bahwa setiap individu, ya kan, setiap individu boleh mengakses melakukan vaksinasi dengan biaya sendiri. Tentu ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Apa yang salah di situ, Bung Saleh? Pada perubahan ketiga ini itu masyarakat disuruh bayar. Ya, artinya orang per orang boleh bayar atau ikut. Nah, disinilah mungkin muncul perdebatan di sana sini yang menimbulkan adanya ya katakanlah gugatan penolakan, dan saya kira banyak masyarakat kita menolak. Nah, sekarang dikatakan bahwa ini untuk negara asing dan seterusnya. Sebetulnya di luar negeri juga banyak warga negara kita yang divaksin oleh negara di mana dia tinggal. Katakanlah seperti di Amerika, orang siapa saja yang datang ke sana untuk mau divaksin itu digratiskan. Karena tempatnya banyak. Nah, ini kan dikhususkan Kimia Farma. Nah, inilah yang saya kira menyebabkan polemik ini bisa berkepanjangan, dan tentu kita tetap mendorong pada pemerintah agar kembali kepada esensi dasar dari pelaksanaan vaksinasi, yaitu gratis. Vaksin global itu kan sudah mengatakan ya di dalam salah satu resolusinya bahwa vaksin di dalam pandemi COVID ini adalah global public good. Jadi barang-barang publik global yang harus bisa diakses secara universal oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Kemudian pemerintah sendiri ya melalui Kemenko Perekonomian pada saat
pertemuan G20 ya, Sherpa G20 tahun lalu sudah mengatakan ya bahwa vaksin adalah public good, ya, global public good gitu. Kemudian Presiden sendiri mengatakan ya bahwa untuk seluruh masyarakat itu vaksin diberikan secara gratis. Jadi memang ya, kita ini punya, artinya setiap warga negara, setiap penduduk, sebenarnya tidak hanya warga negara ya. Pokoknya mereka yang yang berada di wilayah Indonesia ini, kalau dalam rangka untuk pengendalian pandemi, ya itu seharusnya mendapatkan vaksinasi dari pemerintah ya secara gratis sebetulnya. Siapapun, termasuk tadi seperti yang sampaikan Pak Saleh, ya, termasuk warga negara asing yang kebetulan tinggal di sini, karena begini, ini virus itu tidak milih-milih ya, tidak milih dia nanti kalau warga negara asing dia nggak nulari, nggak menular ke sana, kalau warga negara kita ditulari tidak, gitu. Jadi justru kalau ada orang, apakah itu jadi nggak peduli itu apakah warga negara asing, warga negara Indonesia atau siapapun, ya, kalau dia tidak tervaksinasi, maka tentu ya penularan akan terus terjadi. Pertanyaan paling sederhana itu adalah warga negara asing yang tinggal dalam Republik Indonesia ini, kalau mereka mau vaksin harus kemana? Sementara yang dibiayai oleh negara dan pemerintah itu hanya warga negara Indonesia. Ini yang menurut saya kalau narasinya bisa didudukan dengan baik, kemudian kita bisa ikut memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dan pendengar Kompas TV dan seluruh orang, maka pasti kita terima ini dengan satu penjelasan yang baik. Tapi kalau yang Anda wawancarai itu adalah tukang bakso, tukang beca, atau gerobak ya tidak nyambung, tidak kena. Maka yang keluar itu adalah narasi-narasi kebencian, narasi-narasi yang sama sekali sekarang lagi beredar hoax di mana-mana. Di antaranya adalah salah satunya seperti begini. Vaksin hibah dari Uni Emirat Arab dipakai untuk dijual ke rakyat. Ini narasi yang sesat dan menyesatkan orang banyak.